Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Fajar Saputra dengan NIM belakang 221. Perkenalkan, nama saya Kaifa Tirkanali dengan NIM 227. Baik, jadi di tim kami akan membuat sebuah project game pemrograman yang berjudul tentang Minecraft. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi super class yang mau saya pertama menjelaskan yaitu game mode. Game mode ini memiliki atribut player, dunia, dan mode. Maka yang akan disebut apa nama player, terus apa nama dunianya, dan apa modenya. Jadi mode yang pertama yaitu misalkan mode subclassnya survival. Nah, di survival ini memiliki atribut yang dijelaskannya atau yang ditampilkan itu seperti apa makanannya, terus aktivitasnya apa, terus berapa jumlah nyawanya dan hungernya dan diamondnya, dan memiliki berbagai metode. Pertama, memiliki metode player lapar. Di player lapar ini rumusnya yaitu jumlah bar hungernya itu dikurangi dari laparnya. Jika hunger sama dengan kurang dari 0, maka nyawa akan berkurang dua dua ketukan atau kurang menjadi selisih 2. Dan jika nyawa kurang sama dengan 0 atau nyawanya benar-benar sama dengan 0, maka akan mati kelaparan. Di player makan ini, hunger menambahkan atau ditambahkan dari sebuah makanan. Nyawa akan bertambah menjadi 2 ketukan jika hunger lebih dari 10 atau sama dengan 10, maka nyawa tersebut akan bertambah menjadi 10 karena makanan yang dimakan oleh player Minecraft. Di metode player diserang, itu nyawa player akan berkurang dan berdamage dengan rumus health minus damage. Jika nyawa sama dengan 0, maka player sudah mati diserang berbagai mob ataupun zombie yang ada di malam hari. Di metode mining ini, player sedang menemukan diamond yang ada di goa, yaitu menjelaskannya dengan mencetak berapa jumlah diamond yang ditemukan oleh player. Nah, dan metode beli item ini menampilkan harga yang ditentukan oleh villager ada berapa, atau jika diamond lebih dari harga tersebut, maka diamond diselisih oleh harga atau player mendapatkan kembalinya. Dan setidaknya, selain itu juga, jika player menemukan jumlah diamond tersebut tetapi membeli item dengan harga yang tidak sesuai dengan jumlah diamond yang ditemukan oleh player, maka bertuliskan diamond tidak cukup. Oke, jadi seperti apa terminalnya? Langsung saja kita mulai. Jadi seperti ini tampilannya. Maka aktivitas yang dilakukan player ini adalah di dalam mode survival dengan nama dunia Raja 4, yaitu melakukan mining dan nyawanya ada 10 dengan hunger 10, makanannya ada ayam, memiliki senjata pickaxe, dan diamondnya masih belum ditemukan. Dan nama playernya itu bernama Andre, yang jumlah diamond yang didapat, misalkan saya memasukkan 13, yaitu total diamondnya ada 13. Jika merasa lapar, misalkan memilih satu atau makan, maka makanan yang dibawa oleh player ini ada 3, yaitu roti, ayam panggang, dan wortel. Misalkan saya memilih roti, dan yang ada di switch case roti
Maka roti ini berjumlah dengan dua health atau dua ketukan, sedangkan yang 5 yaitu ayam panggang ada 5 dan wortel ada 8. Dan jika tidak dipilih dengan sesuai 1, 2, 3 maka pilihan tidak valid. Oke. Apakah Andre bertemu dengan mobs hostile? Jika saya memilih nomor 1 ya, artinya saya harus memilih damage yang diserang ada berapa. Misalkan cuma hanya ada 5, berarti artinya player sudah masih selamat dengan nyawa sisa 5. Andre ke villager dengan membeli item sebanyak harga berapa menggunakan diamondnya. Diamond itu ada 13, yaitu misalkan saya memiliki harga 4 saja, maka sisa yang didapat oleh diamond dari player tersebut adalah 9. Oke, jadi bisa dijelaskan dari awal, jika saya memilih Andre merasa lapar itu memilih nomor 2 tidak makan ya, itu artinya otomatis Andre tidak makan sama sekali dalam aktivitas yang menyebabkan hungernya itu menjadi 0 dan nyawa menjadi 0. Artinya Andre tidak makan dan hunger berkurang, maka tidak bisa melanjutkan permainan tersebut. Jika saya bertemu dengan mob di malam hari, tapi nyawa saya damage-nya menjadi 10, maka Anda sudah resmi untuk mati dan tidak bisa melanjutkan permainannya lagi sampai tampilan beli item. Dan jika saya memilih tidak, maka berarti artinya Andre sudah selamat dengan nyawa sebanyak 10. Oke, jadi misalkan saya langsung ke subclass kreatif. Kreatif ini atributnya terdiri dari inventory terus jumlah X. X itu artinya panjang. X itu artinya panjang, terus tinggi itu artinya Y, dan Z artinya lebar. Dan Andre ini sedang membuat kapal setinggi mungkin hingga bisa terbang bebas. Artinya Andre bisa melakukan apa yang adanya, atau player Minecraft melakukan apa yang ada di mode kreatif. Misalkan saya langsung run file. Nah, bahan yang disiapkan oleh player ini ada batu beton, wall hitam, emas, pintu besi, kayu, dan quartz putih dengan panjang sebanyak 13 meter, tinggi 11 meter, lebar 12 meter. Oke, langsung ke subclass adventure. Adventure ini hanya terdiri dari activity dan misinya apa yang dilakukan oleh player tersebut. Tetapi, adventure ini sangat berbeda dengan survival. Artinya Anda tidak bisa meletakkan blok sembarangan dan Anda sedang mining gold menggunakan pickaxe. Artinya, kita bertemu dengan berbagai inventory atau sumber daya yang ada di Minecraft itu dengan bertemu inventory bahan yang bertepatan, tidak boleh sembarangan apapun yang dilakukan oleh player tersebut. Misalkan mining gold ini Anda harus menggunakan pickaxe, artinya tidak boleh jika selain menggunakan pickaxe itu atau menggunakan axe atau palu atau sebagainya selain pickaxe itu bisa jadi tidak bekerja dengan baik dan benar. Dan meletakkan blok sembarangan itu artinya Anda misalkan menemukan kayu tetapi dengan rumput kualitasnya seperti apa. Jadi jika tidak sesuai ekspektasi itu, maka Anda tidak bisa, itu objektifnya tidak bisa yang dilakukan oleh codingan yang
yang dibuat oleh developer mode adventure tersebut. Contohnya, jadi ceritanya Andre sedang membuat cerita yang ada di adventure. Kan sebenarnya kalau misalkan pengalaman yang saya main tuh berawal dari kreatif dulu, terus apa yang dibuat oleh Andre ini atau player ini, dan player ini sedang membuat skenario atau cerita rakyat. Aktivitasnya itu misalkan Andre scene pertama itu melawan mobs, terus scene kedua itu beberapa episode selanjutnya itu menemukan hero plan. Jadi ya kayak membuat film yang ada di Minecraft itu. Kemudian di subclass hardcore ada apa aja nih? Menampilkan atribut seperti jumlah nyawa, terus health, apakah hidup atau mati, dan metode tampil menampilkan yang ada di atas, atribut di atas atau konstruktor. Terus terkena damage itu nyawa dikurangi oleh damage, dan jika nyawa itu beneran 0, maka player mati. Player tidak bisa melanjutkan aktivitasnya secara mungkin, dan jika boolean is alive itu artinya masih hidup, masih bisa menjalankannya, dan player pasti bisa selamat dari serangan tersebut. Metode player mati, player dipilih oleh opsional, yaitu yang pertama delete world dan separate world. Delete world itu artinya semua progres yang dilakukan oleh player di dalam dunia itu akan hilang, yang beberapa kayak aktivitas itu semua akan hilang dan harus dimulai dari awal. Kemudian separate world itu artinya player harus memisahkan file yang dilakukan oleh player tadi dipisah dari file yang ditentukan di awal permainan. Opsi dari separate world ini bisa, satu itu melihat dunia sebagai spektator. Misalkan saya bermain multiplayer, artinya satu player ini sudah mati tapi berperan sebagai spektator itu mengawasi teman-temannya yang sedang beraktivitas, atau yang kedua ini memulai dengan dunia baru, jadi tidak bisa lagi dengan mengulanginya dengan dunia lama. Misalkan langsung aja ke terminalnya, konsolnya. Jadi nyawa atau health yang player yang ditentukan ini ada sebanyak 20. Apakah nanti diserang monster? Jika saya memilih tidak, artinya berhasil menghindari monster dan tidak memiliki opsi yang dijelaskan di atas tadi. Tetapi jika memilih satu atau ya, masukkan damage itu ada berapa? Jika memiliki 10 saja itu masih selamat, walaupun hanya tersisa sebanyak 10 nyawa. Jika iya lagi, apakah damage-nya 20, satu di reward, kita dipilih yes atau tidak. Apakah memilih hapus board atau tidak? Jika no, akan kembali ke tampilan yang tadi. Terus 2 separate world, jadinya tampil seperti ini. Terus kemudian ya delete world, jika saya memilih yes, artinya dunia resmi dihapus atau pemain akan keluar dari menu utama, atau seterusnya seperti yang dijelaskan saya tadi di awal-awal. Jadi saya beralih ke superclass dimension. Dimension ini terdiri dari atributnya itu name dan resource, siapa namanya dan apa aja sumber dayanya. Metode yang pertama yaitu atau class overword, subclass overword. Subclass overword ini terdiri dari biome dan struktur.
Biomenya itu terdiri resource-nya itu terdiri dari oak, stone, water, redstone, ores, dan wood. Kemudian infonya itu di override dari info nama metode yang sama, yaitu biome dan apa struktur dunianya. Kemudian subclass Nether itu memiliki sumber daya seperti quartz, glowstone, magma, dan blackstone. Kemudian ditampilin dengan apa saja materialnya. Subclass DN terdiri dari sumber daya bernama NCT, Endstone, dan Obsidian. Info yang ditampilkan adalah apa saja yang didapat oleh player. Jadi di subclass Overworld ini biomenya itu terdiri dari village, mineshaft, jungle, desert, winter, dan dunia. Berbagai struktur dunianya itu plains, taiga, dan ocean. Kemudian material yang ada di dimensi nether itu bernama netherite, dan N yang didapat oleh player itu adalah sayap atau elytra. Oke. Untuk superclass selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu bernama Kowi. Sini kita lanjut ke bagian mekanik. Di mekanik ini terbagi menjadi 4, yaitu ada crafting table, furnace, konstruksi atau dekorasi, dan juga ada redstone. Dan di bagian crafting table kita membuat metode craft item yang ditampilkan sebuah craft membuat berbagai item yang ada di game Minecraft tersebut. Dan kita lanjut ke bagian furnace. Di bagian furnace ini menampilkan jumlah item yang mau dileburkan. Jadi kita lanjut ke bagian konstruksi atau dekorasi. Dan di sini konstruksi membangun berbagai bangunan yang ada di Minecraft dengan gaya dekorasi apapun. Jadi di sini sistem outprint line membangun bangunan, dan juga dilanjut dengan dekorasi, yaitu menghias dengan dekorasi gitu. Dan kita lanjut ke bagian redstone. Dan di redstone ini redstone diaktifkan berbagai jumlah sistem atau rangkaian yang ada di Minecraft bergantung yang dibuat oleh player. Untuk superclass mob sendiri yaitu terbagi menjadi 3, yaitu ada hostile mob dan juga boss mob dengan passive mob. Yang pertama ada passive mob. Di passive mob sendiri memiliki metode yang bisa diajak interaksi player yang mewarisi mob seperti sheep, villager, dan iron golem. Subclass sheep dan subclass sheep atau domba memiliki 10 nyawa dan menghasilkan wall. Jadinya seperti ini. Sheep. Nah, super domba health-nya 10. Sistem outprint line, domba menghasilkan wall. Dan di sini kita lanjut ke bagian hostile mob. Hostile mob sendiri memiliki metode menyerang player yang mewarisi mob seperti creeper, enderman, zombie pigman, ghost, dan juga blaze. Subclass creeper memiliki 20 nyawa dan menyerang dengan cara meledakkan berbagai resource yang ada di game seperti ini. Creeper. Nah, ini
Dia public keeper, super creeper health 20 dan actionnya yaitu meledak. Dan kita lanjut ke boss mob, yaitu mob yang terakhir. Di dalam boss mob sendiri memiliki metode yang menyerangnya dengan cara serangan spesial yang mewarisi subclass seperti Wither dan juga Ender Dragon. Subclass Wither memiliki 300 nyawa dan memiliki 3 kombinasi skeleton Wither yang menyerangnya dengan cara menembakkan skull. Jadi kita buka Ender Dragon. Nah ini. Jadinya Super Ender Dragon health 500, actionnya yaitu Ender Dragon terbang dan menyerang. Jadinya seperti itu. Dan kita lanjut ke bagian main. Nah ini. Kita langsung ke bagian output dengan file. Di sini disuruh memilih. Kita pilih nomor 1 mekanik. Di sini kita mencoba semuanya. Crafting, pilih item, masukkan item. Nah, kita lanjut ke bagian mob, yaitu ada nomor 1 pass mod dan juga ship. Nah, di sini disuruh pilih lagi domba menghasilkan wall. Lanjut ke bagian mekanik, konstruksi. Kita pilih konstruksi, bangunan. Nah, di sini karena kita menggunakan perolangan, jadi dia cara jelasinnya ya, bagian perolangan exit. Nah, jadinya kita kalau menggunakan perolangan, kalau kita tidak menulis menu exit, dia tidak akan berhenti. Jadinya gitu. Tutup. Oke, cukup. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini, dan kami akan mengakhiri dari proyek pemrograman OOP atau objek berorientasi pemrograman. Kami mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.